Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Kisah pengamen tanpa 4 jari. Jadi bos gitar beromset 300 juta rupiah. Setiap orang yang mau berjuang tidak akan sulit untuk mendapatkan kesuksesannya. Apapun kondisi dan kekurangan yang dialami pun tidak akan menjadi halangan. Seperti Tony Mahardika. Pria 35 tahun asal Bogor ini memulai perjuangannya sebagai bos toko gitar dari seorang pengamen jalanan. Kondisi fisik Tony juga tak sempurna. Dia tak lagi memiliki 4 jari jemari pada tangan kirinya. Sudah belasan tahun Tony kehilangan 4 ruas jari jemarinya. Namun hal itu justru menjadi kilas balik hidupnya. Perjalanan panjang dimulai sejak dirinya kehilangan bagian tubuhnya itu. Awalnya saya kerja di pabrik sejak 2004. Suatu waktu di 2006 saya kecelakaan kerja. Putus jari saya 4 ini karena mesin, kata Tony mengawali perbincangannya dengan detik.com. 2 tahun setelah kecelakaan itu, pabrik tempat Tony bekerja melakukan PHK besar-besaran. Tony pun berhenti bekerja sebagai pegawai pabrik. Sejak saat itu, Tony pun memilih menjadi pengamen untuk menyambung hidupnya. Bukan tanpa perjuangan, Tony memilih menjadi pengamen pun sambil mencari pekerjaan. Namun kondisi fisiknya nampaknya menyulitkan untuknya mendapat pekerjaan. Jadi pengangguran nih, saya iseng lah, ngamen tuh buat makan lah, sambil nyari kerja. Tapi itu rasanya susah banget dapat kerja. Apalagi ngelihat kondisi saya begini kan, ujar Tony sambil menunjuk jarinya yang hilang. Tibalah di suatu hari dia merasa mendapatkan peringatan untuk tidak lagi jadi pengamen. Di hari itu dia mendapati sebuah selebaran dari dealer motor. Di dalamnya bertulisan promo untuk kredit motor dengan uang muka cuma 500.000 rupiah. Dari situ dia langsung merasa nampaknya angkutan umum yang menjadi sasarannya untuk ngamen akan berkurang seiring dengan bertambahnya kepemilikan motor yang murah meriah. Tony pun berpikir mencari cara untuk mendapatkan pekerjaan lain. Nah, di situ saya pikir ini banyak orang bakal punya motor nih. Angkutan umum pasti bakal kurang. Tempat ngamen saya hilang dong. Gak bisa jadi pengamen lagi kalau gini, ungkap Tony. Setelah berpikir panjang, akhirnya dia memutuskan untuk menjadi sales part motor. Profesi baru ini dia geluti di akhir tahun 2012. Dia mengaku cukup sukses dalam menjalani usahanya kali ini. Dia bercerita dalam waktu 4 bulan saja, dirinya sudah mampu membeli motor sendiri. Motor baru, cash pula. Ia juga mengatakan aset yang dijualnya pun sudah pernah mencapai 100 juta rupiah. Saya bilang cukup sukses di situ. Saya jalan 2012 akhir. 4 bulan kemudian saya bisa beli motor baru. Cash loh itu di awal 2013. Aset saya juga sudah hampir 100 juta rupiah, kata Tony. Namun kesuksesan itu bagaikan hilang dalam sekejap. Setelah di sekitar tahun 2015, Tony menghadapi serangan barang impor dan perang harga. Masyarakat saat itu beralih ke produk impor yang lebih murah. Barang milik Tony tak lagi laku. Padahal suatu ketika Tony baru saja membelanjakan uangnya hingga puluhan juta untuk membeli stok barang baru. Saat dia mau mengirimkannya ke toko langganan, tidak ada yang mau menerima.
Pada saat itu Tony sudah sangat optimis barangnya akan laku, sehingga hampir seluruh uangnya dibelanjakan membeli stok dan hanya menyisakan 1,2 juta rupiah di dalam sakunya. Itu pun 500 ribunya digunakan untuk membayar kos. Otomatis sisa uang di tangannya cuma 700 ribu rupiah. Stres deh saya di situ. Barang kita nggak laku, nggak kena harganya. Terus uang saya waktu itu juga mentok 1,2 juta rupiah. Bayar kosan 500 ribu rupiah sendiri, sisa 700 ribu lah di situ, ujar Tony. Singkat cerita, Tony pun menghibur diri dengan mengunjungi warnet. Hari itu Tony iseng browsing mencari informasi bisnis yang bisa digelutinya. Tak lama kemudian dia menemukan beberapa platform e-commerce. Saat itu platform e-commerce tak sebanyak sekarang, bahkan bisa dibilang masih tergolong barang baru. Maka dari itu Tony mulai mempelajarinya, membuat akun dan belajar berbagai sistem penjualannya. Namun dia mengaku saat itu tak tahu mau jualan apa. Sementara itu, spare part motor miliknya pun tak cocok dijual eceran secara online. Saya bilang ini apapun ya, pengen tahu aja. Oh ini toko online, punya usaha nggak mesti punya toko aja bisa. Wah canggih nih. Saya coba aja buat akun di situ. Gaptek kan? Belajar aja dululah saya soal platform itu. Mikir produk yang mau dijual aja belum kepikiran itu. Kisah Tony. Namun pada suatu siang saat dirinya sedang iseng bermain gitar, ide usaha pun muncul. Dia berpikir kenapa dirinya tidak menjual gitar saja, apalagi dirinya pun paham seluk-beluk gitar. Waktu itu lagi mengenang masa ngamen lah. Terus pikiran deh, kenapa gue ngajak jualan gitar aja nih? Kita kan tahu gitar bagus gimana, jelek gimana, belinya di mana, harganya berapa, ujar Tony. Dengan sisa uang saku 700 ribu rupiah yang dimilikinya, tanpa pikir panjang, dia langsung menuju agen penjual alat musik. Dengan uang yang dimilikinya saat itu dia mengaku mendapatkan 3 buah gitar. Gitar-gitar itu langsung Tony pasarkan di platform toko online. Laris manis, gitar-gitar yang dia jual pun langsung terjual. Sejak saat itu dia pun langsung yakin usaha ini adalah jalannya untuk bisa bertahan dan maju ke depan. Sampai suatu hari saya punya gitar 36 gitar. Saya dapat omset lebih dari 6 juta rupiah. Saya langsung bilang, wah ini dia jalannya. Dalam 2 minggu usai jual online itu, berdirilah toko benarannya Rock Musik Kedoya, cerita Tony. Perjuangan baru pun ditempuh Tony dalam membesarkan usahanya hingga menjadi sekarang. Sejak 2015 dia bercerita dirinya secara bertahap naik level, mulai dari jadi reseller, naik menjadi agen, kemudian distributor, dan kini dia berani memproduksi produk gitarnya sendiri. Dia bercerita dirinya bekerja sama dengan beberapa industri rumahan di daerah dalam membuat gitar. Tony yang mendesain gitar, bentuk hingga materialnya. Industri rumahan yang menggarapnya. Ya bisa dibilang saya mulai dari reseller, kemudian jadi agen, lalu jadi distributor. Kami lemparin barang-barang, alat-alat musik, dan spare part ke daerahnya. Kisah Tony. Sampai akhirnya terwujud 2020 kemarin. Sekitar beberapa hari sebelum lebaran kita launching produksi kita sendiri dengan bendera Rock Musik Group alias RMG. Pungkasnya, Tony mengatakan kini dia sudah membuat dan menjual 23 tipe gitar, mulai dari ukulele, gitar lele, gitar drum, gitar jumbo, bass akustik, dan lain sebagainya. Dia pun mengatakan dirinya juga mengajak beberapa musisi bekerja sama membuat gitar-gitar signatur
alias edisi khusus. Saya rangkul juga beberapa artis, Om Toto Tewel, Tip X, Ale Funky. Jadi kita tawarin mau dibikinin signaturnya enggak. Nah dari situ jadi semacam edisi khusus gitulah. Ini ngebuktiin juga gitar kita sudah teruji sama musisi langsung kualitasnya, Papar Tony. Berawal dari menjadi pengamen tanpa 4 jari jemari ini, Tony telah bertransformasi menjadi bos gitar. Dia mengaku selama ini omsetnya bisa mencapai 300 juta per bulan dari usaha toko gitarnya ini, meski saat ini sedang anjlok karena pandemi. Kalau sekarang tentatif ya, kalau sebelumnya omset itu semua ya bisa 300 jutaan sebulan, kalau profit bersih 30%-an. Dari situlah kata Tony. Kini Tony mengaku cukup senang dengan jalannya usaha gitar miliknya. Dia mengungkapkan rencana kedepannya adalah membawa gitar produknya bisa didistribusikan ke luar negeri. Dia sudah menargetkan 5 negara, mulai dari Australia, Amerika Serikat, Thailand, Malaysia, dan Cina. Dari Australia ini dia sudah menerima sampel dari kita. Sudah oke, tinggal tunggu lockdown saja. Selesai di sana, kata Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.